bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Yang terhormat Bapak Asdar SPD MPD dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya jualah kita masih diberikan kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan anak. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membahas dua faktor, yaitu yang pertama mengenai virus corona atau COVID-19 dan yang kedua dampak COVID-19 terhadap sektor sosial. Yang pertama yaitu COVID-19 atau biasa kita kenal virus corona. Wabah virus corona atau COVID-19 yang terjadi saat ini, jika dikaitkan dengan sejarah Nabi, merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama dan cara penanganannya pula hampir sama, yaitu dengan cara karantina atau isolasi mandiri bagi penderitanya. Saat ini di dunia telah digegerkan oleh hadirnya wabah virus corona atau COVID-19. Tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona di Indonesia, yaitu salah satu tindakan pemerintah untuk memutus rantai virus corona atau COVID-19. Salah satunya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyatnya dengan cara belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti kebijakan yang diambil sebagian negara terdampak penyakit COVID-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Dan yang kedua, dampak COVID-19 di sektor sosial. Munculnya COVID-19 kita bisa lihat dari sektor sosial, di mana sebelumnya anak-anak bisa bertatap muka dengan ibu guru dan bapak guru, serta bercandaria dengan teman-temannya, dan pada akhirnya ditiadakan, dan untuk sementara harus dilaksanakan
pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut pembelajaran online. Dampak dari pembelajaran online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang telah memiliki sistem akademik berbasis daring. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas secara teknis, proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online juga banyak mengalami kendala, terutama peserta didik yang tidak memiliki akses internet ataupun peserta didik yang tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau aplikasi lainnya. Menyikapi kondisi seperti itu, pihak sekolah seyogyanya memberikan kebijakan, misalnya dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, dampak lain dirasakan oleh peserta didik dari belajar di rumah atau belajar online adalah beban belajar yang sangat banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari pelajaran sendiri dengan cepat. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui aplikasi WhatsApp, itu sangat tidak cukup. Dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik, belajar mengajar di rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan bapak, ibu guru, serta teman-temannya. Karena itu, dengan belajar di rumah, orang tua dituntut untuk memaksimalkan peranannya dalam mendampingi putra-putrinya, terutama jika mereka yang masih usia pra-sekolah dasar dan sekolah dasar, yang dimana kita ketahui peserta didik pada sekolah dasar ataupun pra-sekolah dasar memiliki sifat yang aktif, unik, energik, manja, dan egosentris yang tinggi. Disinilah orang tua seyogyanya dapat menyelami karakter putra-putrinya, sehingga pendampingan proses pembelajaran di rumah atau proses pembelajaran online berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Tetapi kita tak jarang menemukan orang tua yang mendampingi anaknya dalam belajar online dengan cara yang keras, misalnya mengancam, memaksakan kehendak, atau bahkan memukulnya jika anak tidak menurut. Jika hal ini terjadi setiap hari, maka akan terjadi momok anak dalam belajar. Meskipun tujuan orang tua tersebut adalah agar anaknya bisa disiplin dan pandai. Pola asuh yang demikian akan membentuk anak menjadi penakut, pemalu, pendendam, gemar melanggar aturan, dan kurang memiliki inisiatif. Oleh sebab itu, orang tua harus berhati-hati dalam melaksanakan atau melakukan pendekatan selama mendampingi anak belajar di rumah atau dalam proses pembelajaran online.
Orang tua seyogyanya dapat memperlakukan anak dengan kasih sayang, sabar, menerima anak apa adanya, tidak menghakimi, tidak memaksakan kehendak, memberikan kebebasan dan menghargai potensi anak tersebut, serta toleransi putra-putrinya. Dengan demikian, tidak akan ditemukan momok pendidikan yang menakutkan. Sebaliknya, akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan selama pembelajaran online atau selama pembelajaran di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?